Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun 2022 ini kalian berlimpah berkat dan semakin maju, semakin berkembang dan semakin semua yang baik-baik ya. Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Januari 2022. Tetapi sebelum kalian memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi kepada pembacaannya, aku selalu mengencourage kalian untuk melihat intro yang aku selalu bikin ini. Agar selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat umum karena aku publish secara umum, jadi bisa resonate bisa enggak, nyambung atau tidak dengan situasi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai ataupun kalian tidak sesuai dengan apapun yang ada di dalam video ini ataupun channel aku, cara aku membacakan durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak cocok jangan dipaksakan, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu ya. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Yuk kita masuk ke pembacaan untuk kalian masing-masing. Taurus yang single, ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk kalian Taurus single Januari 2022 ya. The Devil card, Seven of Wands, Ace of Cups, dan The Moon. Kalau aku lihat di sini dengan adanya si The Devil dalam keadaan terbalik ini, kalian sebenarnya ingin mempunyai kontrol terhadap di dalam diri kalian tuh, kalian pengen punya kontrol, kalian bisa mengendalikan segala sesuatunya gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat juga ini mengenai kayak nggak ada satu ikatan gitu loh. Dan mungkin ini adalah kamu ada di dalam satu situasi di mana kamu menjalani sesuatu tanpa hubungan. Atau buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu baru lepas dari satu hubungan dengan seseorang. Ya, Seven of Wands di sini, kalau aku lihat kamu itu mungkin banyak iya, nurut, dan ini bisa kamunya nggak sampai hati, bisa kamunya nggak tega, bisa kamunya, ya akhirnya hal itu, kebaikan kamu seringkali disalahartikan, disalahgunakan oleh orang lain untuk bisa menguntungkan pihak mereka, untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan ataupun apa yang mereka butuhkan. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berusaha nih untuk mendapatkan sesuatu, ataupun kamu berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang akhirnya membuat kamu terus-menerus berkompromi akan situasi dan kondisi ataupun seseorang. Akhirnya kamu nggak bisa untuk speak up, kamunya nggak bisa berkata tidak. Kamunya akan selalu berusaha untuk ngasih, dan mungkin di sini kamu nggak bisa bilang enggak, ataupun ini adalah hal yang perlu kamu lakukan. Kamu harus belajar untuk bisa berkata tidak ataupun untuk bisa tegas buat kepentingan diri kamu, buat menjaga diri kamu. Supaya apa? Supaya orang lain enggak dengan mudah ataupun dengan leluasa terus-menerus melakukan hal yang merugikan kamu, yang menyakiti kamu. Ace of Cups dan The Moon card di sini. Kamu masih nggak tahu, dan mungkin ini ya buat beberapa dari kamu. Kamu berhubungan dengan orang yang kamu juga kayak ada sesuatu yang ngeganjel gitu loh. Kayak ada yang apa sih ini? Ini orang tuh apa sih maksudnya? Ataupun ini tuh mau dibawa kemana sih? Ini tuh kayak ada situasi yang kamu tidak jelas arah tujuannya. Kamu tidak jelas juga dengan kamunya sendiri harus bagaimana.
cara apa yang harus gue lakuin, jalan mana yang harus gue tempuh. Dan mungkin di sini kamu masih berjalan di dalam lorong itu, belum melihat cahaya untuk atau jalan keluarnya gitu loh. Tapi kalau yang aku lihat di sini, buat sebagian daripada kamu, ini mungkin spesifik sekali ya. Kamu berhubungan dengan seseorang yang memang statusnya tidak jelas, tidak ada komitmen yang pasti gitu ya. Dan kamu kayak ngikutin aja arahnya mau kemana. Tetapi kamu tuh mungkin udah terlanjur suka sama orang ini, ataupun kamu udah terlanjur udah kepatil lah sama si orang ini, tetapi dikarenakan kamu tidak aware dan tidak memasang jagaan itu, kamu jadi sering dikecewakan, jadi sering ngerasa sakit hati gitu ya, mungkin juga dengan perilakunya dan lain sebagainya, dan kamu juga nggak bisa menuntut apa-apa dikarenakan kamu juga nggak ada hal yang bisa kamu pegang dari orang ini, komitmen yang jelas gitu ya. Dan seringkali kan orang mempergunakan hal tersebut dengan atas nama, kita ngapain sih harus jelas-jelas, ngapain sih harus pakai pengesahan hubungan kita itu apa dan lain sebagainya. Itu sebenarnya juga nggak apa-apa gitu ya, kalau emang sama-sama dua-duanya bisa saling menghormati dan menghargai, dan dua-duanya memang apa ya, bisa berkomitmen dengan dirinya sendiri. Tetapi sering kali yang terjadi hal seperti ini dijadikan sebagai jalan keluar pintas ataupun apa ya, jalan untuk melarikan diri di saat orang sudah puas gitu ya, mengambil apapun yang dia inginkan, selama dia seneng, selama dia apa. Begitu dia udah selesai, dia bisa melakukan apa aja, dan dia tidak punya tanggung jawab untuk kepergiannya dia dan untuk apa yang terjadi gitu loh. Jadinya akhirnya jadikan itu. Nah, di saat orang ini mungkin mempertanyakan, "Loh kok kamu kok begitu sih? Jadi kita selama ini apa dong? Loh emang gue pernah janjiin lu? Emang gue ada perkataan apa? Kita selama ini kan deket apa segala macem, ya lo suka, gue suka, kita ngelakuin apapun, lo suka, gue suka. Lu nggak berhak dong ngatur-ngatur gue. Lu nggak berhak dong ngatur-ngatur hidup gue. Lu nggak berhak dong nentuin gue harus gimana." Padahal kamu mungkin udah memberikan banyak hal kepada si orang ini. Dan kalau aku lihat di sini, ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang ditutupi dari kamu, sesuatu yang disembunyikan daripada kamu. Ya, di sini kamu harus peka. Orang macam apa yang kamu dealing, kamu berhubungan dengan. Lihat dengan jeli. Jangan terkaburkan dengan ekspektasi kamu, dengan perasaan-perasaan kamu. Lihat kenyataan yang ada. Karena terkadang kita, dikarenakan ekspektasi itu, kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ataupun sesuatu yang bertolak belakang dari apa yang kenyataan yang seharusnya dan sepatutnya kita lihat. Five of Swords, the Empress, Three of Swords, Ace of Wands. Iya, buat beberapa dari kamu, ini rasanya seperti ada seseorang yang dia lenyap begitu saja di saat ya dia udah nggak ada butuhnya, nggak ada kepengenannya, udah nggak ada lagi yang bisa memuaskan dia cabut. Sementara ada satu pihak di sini yang aku lihat, walaupun ini di dalam pembacaan single loh, cuman rasanya kayak ngerasain ada satu hubungan, tapi itu tanpa status.
Dan orang ini ya memang tujuannya nggak ada ke arah komitmen. Tapi buat beberapa dari kamu mungkin mereka tahu ada hal yang bisa mereka dapatkan gitu loh dari kamu. Dan hal ini kan juga banyak ya, ada masalah, oh dia, gue senang bersama dengan dia, gue suka diperhatikan sama dia, oh dia. Nah begitu dia ngelihat, oh enggak ini ya, ya udah tinggal. Tapi kadang-kadang ada orang memang ya penjajakan aja dulu, temenan dulu, PDKT dulu, bukan berarti harus dijadiin juga. Tetapi di mana seseorang sudah dituntut untuk melakukan hal-hal yang lebih daripada itu, tapi dia juga tidak jelas di dalam komitmennya apa, statusnya apa, nah itu baru salah. Tapi kalau keduanya saling sama-sama melakukan, kita ya deket-deket aja dulu, saling kenal aja dulu. Tapi kan belum berarti ya kita ke depannya ada apa gitu kan ya. Kalau emang cocok ya terusin, kalau enggak ya sudah gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat di sini, satu orang itu udah punya satu harapan yang udah benar-benar yang punya harapan, dan dia tuh berusaha untuk bertahan untuk apa ya, untuk bisa punya cinta dari si orang ini. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan yang satu pihak gitu ya, dimana mungkin kamu ngerasa ada orang yang baik sama kamu dan berharap dia akan menyukai kamu, ternyata dia perasaannya lain gitu kan. Tapi mungkin kamu sudah melakukan banyak hal untuk bisa punya orang ini dalam kehidupan kamu, untuk bisa uh, apa ya untuk bisa maju ataupun bisa punya satu hubungan yang khusus gitu loh dengan mereka. Dan mungkin ini di setiap kali ada orang yang membawa ke permukaan masalah komitmen, ini selalu kayak ada bentrok. Dan di sini kalau yang aku lihat ini adalah bentrok. Cara pandang dan melihat itu bertolak belakang. Jalannya beda sebenarnya. Cuma buat beberapa dari kamu ini mungkin spesifik sekali, ataupun mungkin untuk hanya satu orang. Kalian menjalani sesuatu yang gak jelas, sampai akhirnya kalian mungkin ada seseorang yang hamil, terus begitu diminta pertanggungjawabannya, dianya lepas tangan, menghilang begitu saja. Tapi kalau yang aku lihat, ini seakan-akan ya, satu hubungan yang berusaha diwujudkan untuk mempunyai satu wujud yang jelas, sehingga satu orang berkenan dan ingin berupaya, sehingga dia terus melakukan, memberikan, berkorban, dan terus ngikutin aja apa maunya, pokoknya ngikutin aja. Dia tuh udah kayak ngurusin, ngerawat, memperhatikan, memprovide dan lain sebagainya, tapi berakhir dengan kekecewaan. Karena yang satu lagi tidak mempunyai perasaan sebesar dia, tidak mempunyai perasaan yang sama, tidak mempunyai keinginan dan harapan yang sama. Dan satu lagi berusaha untuk berusaha gimana sih caranya supaya orang ini suka sama gue. Gimana sih caranya supaya orang ini tuh mau punya hubungan sama gue. Sehingga ya dia berusaha membentuk dirinya untuk jadi apa yang dia mau. Berusaha ngasih apapun lah yang bisa dia kasih gitu. Cuman di sini kalau yang aku lihat, kamu mungkin ngerasa, gue gak ngerti dia tuh mau apa sih? Karena dia mungkin tidak pernah mengucapkan statement itu gitu ya. Dia tidak pernah, dia nggak pernah menjelaskan bagaimana perasaannya, keinginannya ke depan dengan kamu gimana, ataupun mungkin di sini kamu tuh disembunyiin. Kamu ngerasa orang ini apa sih, malu apa sama gue? Apa kenapa dia nggak pernah
iniin bahwa kita tuh punya satu hubungan yang khusus, tapi memang kamu juga nggak bisa nyebut itu karena memang nggak ada hubungannya. Tapi kamu ngerasa dispesialkan gitu loh. Kamu ngerasa dispesialkan, tapi untuk menyebut ini apa sih? Ini masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Dan buat beberapa dari kamu ya mungkin ini adalah ya hubungan yang dirahasiain aja. That's it. Kamu lagi berpikir. Dan buat beberapa dari kamu ini mungkin adalah orang dari masa lalu kamu yang udah pisah sama kamu. Dan kamu juga mungkin di saat kamu punya hubungan sama dia ataupun adanya komitmen kamu selalu ribut. Dan di saat kamu ngejalaninnya begini aja terus ya lebih harmonis mungkin rasanya gitu ya. Ataupun mungkin ada satu hal yang menyebabkan ya udah deh mungkin ini anak ya buat beberapa dari kamu yang menuntut kamu agar bisa terus bekerja sama mereka. Tapi kalau yang aku lihat di sini kamunya sendiri mungkin punya satu masalah tertentu di mana kamu tahu bahwa hubungan kamu sama dia tidak harmonis, tetapi ada satu atau dua atau lain kebutuhan. Kebutuhan tuh banyak ya. Kebutuhan mungkin kamu memang tahu dia jadi teman kamu, dia yang paling ngerti kamu, dia yang bisa bikin kamu ketawa. Ada juga kebutuhan biologis, kebutuhan seks gitu ya, ataupun kebutuhan mungkin masalah materi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat, dikarenakan hal ini, seseorang ataupun dua orang ini terus berada di dalam limbo gitu ya, abu-abu, zona abu-abu. Dan ada satu orang yang sebenarnya masih menggenggam si perasaan ini loh. Dimana yang satunya enggak. Jadi dia nggak banyak pikiran, dia nggak banyak beban di situ. Nah yang satu ini main perasaan, gitu. Nah ini adalah kamu butuh berpikir bagaimana untuk menyelesaikan situasi dan kondisi ini. Lihat dengan jeli dan jernih dampaknya situasi ini terhadap kamu, perilakunya orang ini terhadap kamu. Dan aku melihat di sini message, belajarlah berkata tidak. Belajarlah berkata tidak karena apa? Saat kamu tidak tahu batasan yang bisa dilewati dan tidak oleh orang lain di dalam zona kamu akan sering kecewa. Karena dengan harapan orang akan berubah, orang akan baik, orang akan menghargai kamu, orang akan enggak ada insurance, enggak ada guarantee gitu loh, enggak ada kepastian bahwa orang akan melakukan itu sebaik apapun kita ngelakuin, apapun yang kita kasih lah sama mereka, enggak ada kepastian bahwa orang itu bisa menghargai kita, bahwa orang itu akan menyayangi kita, bahwa orang itu akan setia sama kita dan lain sebagainya. Jadi yang jelas-jelas saja. Jangan mau dimanipulasi. Jangan mempertahankan sesuatu karena ekspektasi kamu dan harapan kamu yang akhirnya nggak jadi kenyataan dan akhirnya melukai kamu. Tetapi kamu terus-menerus, walaupun sudah melihat hal tersebut, lihat orang dari kedua sisi. Lihat orang dari segala sisinya. Lihat orang dari kacamata yang benar-benar ya kamu juga bisa jujur gitu loh dengan apa yang kamu lihat, bukan apa yang ingin kamu lihat, apa yang butuh kamu lihat. Ya, karena aku lihat di sini saat kamu menemukan secret ini, hal yang tadinya disembunyikan akhirnya keluar ke permukaan, ya ini akan kayak menimbulkan kekecewaan kamu. Dan akhirnya kamu baru sadar, gue gak mau lah begini terus gitu loh. Nah ini, lihatlah.
Kadang-kadang orang menunjukkan sama kita apa yang kita ingin lihat. Orang mengatakan apa yang kita ingin dengar. Dan kita seringkali ingin hanya mendengar dan melihat apa yang kita pengen lihat dan dengar. Tapi apa yang butuh kamu lihat dan dengar? Itulah yang perlu kamu perhatikan dengan seksama. Oke? Oke, Taurus, ini adalah pembacaan untuk kamu. Dan kalau misalnya memang ada hubungan yang harusnya sudah selesai, ya selesai. Jangan tetap menaruh diri kamu di situ. Kamunya pun harus maju, ya, dan melepaskan hal-hal ataupun orang ataupun hubungan dan apapun itu yang seharusnya sudah tidak ada dalam hidup kamu. Kalaupun misalnya ada hubungan yang tadi aku bilang, kamu sudah berpisah tapi harus ada kerjasama untuk mungkin anak, ya harus bisa mengontrol dan menegaskan ke diri kamu. Kalau orang ini memang sudah toksik ataupun sudah tidak sehat, harus bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Berhubungan dengan orang, memaafkan orang di masa lalu, bukan berarti meminum racunnya lagi, gitu ya. Oke? Oke, ini adalah untuk Taurus yang single. Kita lanjut ke yang berpasangan. Taurus yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian Januari 2022, cinta asmara. Knight of Wands, dalam keadaan terbalik, Ten of Cups, dalam keadaan tegap, ya. Buat beberapa dari kamu, kalian aku lihat di sini, kamu mungkin dealing dengan seseorang yang masih punya gelora yang sangat membara, yang sulit dikendalikan, sulit dibikin stabil gitu loh, sulit juga untuk dijelaskan, dibuat mengerti mengenai hal-hal yang ya bagaimana caranya berpikir lebih dewasa gitu loh, lebih bertanggung jawab, bagaimana supaya lebih stabil dan lain sebagainya. Dan orang ini orang yang nggak mau dengar kata orang. Dia hanya mendengarkan ya nafsunya aja. Dia hanya mendengarkan apa yang menyenangkan buat dia. Dia akan pergi menuju ke tempat-tempat yang dia bisa merasakan hal-hal yang bikin dia happy dan seneng-seneng. Dia nggak berpikiran jauh ke depan. Dia nggak berpikir mengenai hal-hal mengenai masa depannya pun gitu ya. Sehingga dia ya akan terus mencari. Dan buat beberapa dari kamu, ya kamu berhubungan dengan orang yang mungkin masih dalam pencarian jati diri dan dia belum ketemu gitu ya dengan apa yang memuaskan dia, yang dia pengen. Dia nggak bisa kamu pegang ekornya gitu. Ini bisa dengan apa yang dia lakukan sehingga dia misalnya jadi nggak kerja, dia senang-senang aja, dia kebanyakan main, dia kebanyakan bersenang-senang dan berfoya-foya sama teman-temannya dan melakukan hal-hal yang mungkin menurut kamu nggak penting, di mana kamu fokus untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kamu dan impian kamu, dan kamu memberikan diri kamu berusaha untuk bisa mewujudkan cita-cita dan impian itu. Dan buat beberapa dari kamu, bisa jadi orang yang dealing dengan kamu ini orang yang suka ngawang gitu loh, suka berimajinasi atau punya satu harapan-harapan yang bisa jadi menurut kamu ini muluk-muluk. Harapan-harapan yang gede. Misalnya kayak mereka pengennya langsung hasil yang gede-gede. Misalnya gue pengen yang miliar-miliar gitu ya, gue pengen yang ratusan juta. Tetapi buat kamu sedikit demi sedikit melalui proses. Sedangkan mereka tidak mau melalui proses, mereka tidak mau yang bersusah-susah, mereka maunya seneng, mereka maunya yang seperti itu gitu loh. Dan mungkin ini yang sering kali, aduh gimana sih caranya dia bisa melihat kenyataan gitu loh, bahwa hidup ini tidak seperti itu, hidup ini tidak ada yang instan gitu kan. Five of Pentacles,
Seven of Cup. Kamu sudah tahu uh, orang yang seperti apa yang kamu hadapi. Kamu sudah tahu situasi dan kondisi apa yang sedang kamu alami dan lalui pada saat ini. Kamu ingin keluar dari segala kesulitan kamu, segala masalah-masalah kamu, dan kamu tahu inti dari masalah kamu ataupun penyebab-penyebab dari masalah ini tuh apa. Dan kamu mungkin tahu ya, orang ini tuh cuman ngomong doang. Tapi dalam pelaksanaannya, dari apa yang dia janjikan ke gue, dari apa yang dia pitching ke gue gitu ya, proposal-proposal apapun itu yang dia, termasuk mengenai hubungan cinta asmara. Mungkin mereka banyak menjanjikan kamu, tetapi kamu melihat kenyataan yang ada dari perilaku-perilaku mereka. Nah, ini yang membuat kamu mulai, kok kayaknya berbeda ya, gitu. Ini kamu mulai mengenal lebih dalam, mengetahui lebih dalam. Jadi ada sesuatu yang mungkin tadinya kamu bingung, orang ini seperti apa sih, gimana sih, maunya apa sih, dan lain sebagainya. Di sini kalau yang aku lihat, kamu mulai ngerti apa yang kamu sedang dealing pada saat ini tuh ngerti. King of Swords, King of Wands. King, dua-duanya dalam keadaan terbalik. Dua-duanya sama-sama tidak melakukan sesuatu, dua-duanya tidak mau mengambil inisiatif, dua-duanya tidak. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin juga ada masalah di dalam komunikasi antara kamu dan mereka. Ini ada masalah ya dalam komunikasi. Sehingga apa? Kalau ada komunikasi sih, segala sesuatu yang ribet pun bisa dibikin simple gitu loh, kalau ada komunikasi, kalau tidak ada masalah di bidang tersebut. Karena apa? Keduanya mau ngomong, mau diskusi gitu loh. Tapi kalau misalnya ada masalah di dalam komunikasi, apalagi di saat ada orang yang suka bohong, ada orang yang suka nutup-nutupin, ada orang yang bahkan nggak mau ngomong, ya jadi susah. Cuman kalau aku lihat di sini, King of Wands dalam keadaan terbalik, kamu mulai kehilangan selera, mulai kehilangan gairah kamu di sini, mulai kehilangan rasa-rasa itu. Udah kayak, gue tuh udah kayak ngerasainnya tuh kayak gini, kayak udah numb gitu loh, kayak udah baal. Dan akhirnya ya udah ngejalanin aja. Udahlah, percuma diomongin juga, percuma gue ngapain juga, gue marah juga percuma. Tapi kamu tahu ada masalah ini dan apa yang akan disebabkan oleh masalah ini. Kamu tahu. Di sini aku ngeliat kamu bukanlah orang yang tidak tahu apa yang terjadi. Kamu orang yang tahu apa yang terjadi dan dilakukan oleh pasangan kamu. Ini bikin kamu gak bisa mikir, kamu juga gak tahu harus ngapain lagi gue. Udah kayak ngadep jalan buntu gitu loh. Gue segala sesuatunya udah gue cari cara, gue coba, gue gak bisa. Gak bisa kemana-mana. Tapi untuk memutuskan juga gak bisa. Dan kamu terus-menerus mengikuti apa maunya dan alurnya mereka, ceritanya yang mereka mau aja jadinya. Dan berharap ya udah selama ini berjalan ya udah semuanya baik-baik saja. Udahlah, gue coba tutup mata, yang tadinya kamu udah buka kamu tutup lagi. Gitu. Four of Swords, Ace of Cup. Gue butuh ketenangan
butuh kedamaian. Dan selama kalau yang aku lihat kamu memberikan apa yang mereka butuhkan dan ngikutin maunya mereka, ya mereka nggak akan banyak ulah dan mereka tetap bersama dengan kamu di dalam hubungan ini. Nggak tahu deh di belakangnya. Tuh kayak begitu rasanya. Kayak yang udahlah gue tutup mata aja deh dengan apa yang mereka lakuin di belakang deh. Gue udah kayak begitu rasanya tuh. Dan di sini aku ngelihat kayak kamu berusaha memulihkan si hubungan ini. Dan mungkin buat sebagian dari kamu lagi memberikan ruang dan waktu juga satu sama lain ya. Untuk tahu apa sih yang akan kita lakukan ke depannya. Gimana lo sama gue sama lo, gimana sih hubungan ini. Coba deh dipikirin, mungkin di saat kamu memaksakan ngomong ataupun mencoba membahas topik ini, akhirnya jadi ribut, akhirnya jadi berantem, akhirnya jadi nggak karu-karuan. Terus mungkin yang satu lagi, ya udahlah gue pergi aja, ya udahlah gue nggak usah ngomong sama lo, gue malas ngomong sama lo dan lain sebagainya. Akhirnya nggak kemana-mana. Mendingan ya udah deh, ambil waktu masing-masing. Tenangkan diri dan dengan harapan bisa memulihkan dan memperbaiki si hubungan ini. Page of Pentacles, Queen of Pentacles. Buat sebagian dari kamu berhubungan dengan orang yang sangat materialistis. Ataupun orang ini sering meminta support dukungan materi dari kamu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi kamu tahu bahwa mereka membutuhkan sesuatu dari kamu. Dan mereka ada satu ketergantungan sama kamu walaupun mereka banyak ulah dan lain sebagainya. Kayak kamu tuh punya satu kuncian gitu loh. Mungkin kamu tahu mereka butuh uang dari kamu. Kamu tahu mereka butuh support dari kamu. Kamu tahu bahwa mereka itu tergantung akan kamu karena kamu yang paling mengerti dan lain sebagainya gitu loh, untuk mereka yang bisa memahami mereka dan lain sebagainya. Kan banyak ya orang ya yang bisa membuat ketergantungan itu, termasuk misalnya mereka punya ketergantungan di dalam hubungan ataupun kebutuhan biologis sama gue dan mereka hanya dapat dari gue gitu loh. Jadi mereka nggak akan ninggalin gue selama gue memberikan apa yang mereka kasih, yang mereka butuhin. Tapi akhirnya apa? Akhirnya itu yang kamu jadikan kunci untuk menahan mereka. Tapi bagaimana dengan perasaan? Bagaimana dengan cinta? Bagaimana dengan hubungan ini? Kalau udah ada satu yang mengambil benefit gitu loh, mengambil manfaat dari itu, membutuhkan sosoknya saja atau membutuhkan juga memang secara keutuhan gitu loh orangnya. Dan ya mereka juga bukannya dari satu pihak saja yang tahu, lu punya kuncian, gue punya kuncian ini, lu gak bakal kemana-mana. Mereka juga akan tahu, berarti selama gue memberi apa yang mereka mau, mereka akan selalu ngasih gue. Itu pun akan digunakan gitu loh. Makanya aku bilang, kalau hubungan yang semacam ini dan kamu memang resonate sama pembacaan ini, coba deh direnungin lagi hubungan ini. Coba deh direnungin lagi keinginan kamu akan satu hubungan yang sesungguhnya. Karena kalau udah jadi kayak barter, udah kayak pertukaran
bisnis gitu loh. Udah kayak begitu rasanya. Ya kan? Eight of Swords. Keterikatan, ketergantungan. Ketidaknyamanan, tapi dibikin nyaman. Udah tahu nggak nyaman, ya udah deh, gue matiin aja perasaan gue matiin aja supaya gue nggak ngerasain apa-apa. Ya udah, biar gue di sini aja. Dan Ten of Wands, tapi kamu orang yang akhirnya dibebani dengan begitu banyak tanggung jawab, begitu banyak beban, hal yang kamu harus pikul. Dan ini kalau yang aku lihat, kamu harus pikul sendiri. Yang penting gue ada di situ. Dan buat beberapa dari kamu, ini orang udah beberapa kali nipu kamu. Seringkali orang bertahan di dalam satu situasi dan merasa bahwa ya memang ini ini yang terbaik untuk gue, ini yang harus gue jalanin, ini ya sudah takdir dan sebagainya. Beranikan dong diri kamu untuk menatap kaca dan ngomong sama diri kamu. Gue berhak dapetin yang lebih daripada ini. Gue berhak untuk lebih bahagia, gue berhak untuk lebih dihargain, gue berhak untuk lebih dihormatin, gue berhak untuk diapresiasi, dikasihi, disayangi, dan lain sebagainya. Gue berhak sesuatu yang lebih. Karena apa? Di saat kamu berkata itu kepada diri kamu, kamu gak akan menurunkan standar kamu untuk bisa diterima sama orang, untuk bisa dikasih sama orang, untuk bisa mempunyai orang in dalam hidup kamu, mempertahankan satu hubungan. Di saat kamu tahu bahwa gue kok kayaknya standar gue rendah banget ya untuk menyesuaikan dengan mereka, kamu sadar akan hal itu, kamu pun akan terbuka dengan segala opportunity, kemungkinan lain yang lebih baik di dalam hidup kamu, buat kamu, gitu loh. Itu sih kalau yang aku lihat pesannya. Buka mata kamu, lepaskan ikatan itu, lepaskan ketergantungan kamu. Jangan terus-menerus kalau kamu udah tahu kamu sudah terbeban, dan ya kamu harus bisa berkata, harus bisa memilah, harus bisa memfilter beban apa yang harus gue bawa, beban apa yang harus gue tinggalkan dan harus gue singkirin. Tidak semuanya harus kamu pikul, ya. Dan jangan terus-menerus mensupport hal yang sebenarnya sudah kamu ketahui bisa mencelakakan, membuat masalah, merugikan untuk kamu. Oke? Oke. Ini adalah pembacaan untuk kalian Taurus. Aku lihat ada energinya Leo, Aries, energinya Virgo, Capricorn, Gemini, Libra. Oke? Ini adalah pembacaan untuk kamu, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.